Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia nikmat iman Islam. Salawat dan salam semoga kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi tauladan bagi umat manusia. Hanya sistem Islam yang akan memberikan kebahagiaan kepada manusia. Kalau kita lihat, manusia itu berasal dari dua unsur, yaitu pertama dari unsur tanah, di mana kita berasal dari tanah dan akan kembali tanah pada saat meninggal. Dan kedua adalah unsur langit, yaitu roh yang ditentukan oleh Allah. Pada saat proses tumbuh kembang di dalam rahim setelah sempurna terbentuk, maka dalam 4 bulan kehamilan Allah meniupkan roh dalam rahim saat kita dikandung oleh ibu kita. Kalau kita lihat unsur berasal dari tanah dan langit, kita mendapatkan 3 komponen yang ada di dalam manusia itu sendiri. Pertama adalah hati, kolbu, di mana ini dikatakan juga abstrak, bukan hati secara medis. Ini merupakan unsur rohani yang mana kita bisa merasakan emosi, haru, sedih, senang, bahagia, dan sebagainya. Yang mana hati tersebut mempunyai potensi yang besar untuk berniat atau bertekad. Oleh karena itulah bagaimana kita juga menghaluskan hati dengan selalu zikrullah. Kita haluskan perasaan kita dengan cara tersebut. Kedua adalah akal. Jadi dalam ini bukan berarti akal secara fisik otak. Ini juga unsur abstrak. Indikatornya yang ini merupakan indikator bagaimana manusia diistimewakan ciptaannya karena diberikan akal. Di mana akal tersebut harus kita asah terus, harus kita pakai terus dengan tafakur di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita merencanakan strategi atau mencapai tujuan bahwa dalam hidup ini sebenarnya kita untuk berakhir dengan husnul khotimah. Dan ketiga adalah unsur jasad, fisik. Jadi badan kita ini. Bagaimana dengan badan yang sehat kita bisa melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dan apa yang sudah ditekadkan oleh hati dan sudah direncanakan oleh akal kita. 3 komponen tersebut, yang mana hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus kita gunakan sesuai dengan fungsinya untuk menjalankan amanahnya. Karena langit dan bumi beserta isinya tidak sanggup untuk mengemban amanah tersebut. Kalau kita lihat sebenarnya hakikat manusia itu dilihat bagaimana pertama kita adil terhadap diri sendiri. Kita juga adil terhadap sesama manusia. Kita adil terhadap makhluk lainnya selain manusia. Itu yang Allah ciptakan. Karena sebenarnya manusia sebagai manusia yang paling sempurna, paling istimewa, dengan diberikannya akal, maka sebagai khalifah fil ard itu kita bisa laksanakan sebagai khalifah ataupun utusan Allah di muka bumi ini. Kalau kita lihat sebenarnya hakikat manusia pertama adalah secara fitrah. Secara fitrah tuh manusia bertauhid. Karena sudah berjanji pada saat 4 bulan kehamilan, kita sudah berjanji bahwa kita tahu Allah Maha Pencipta. Tapi kita juga tahu bahwa di dalam surat An-Nisa ayat 28, bahwa kita juga lemah dan lalai sebagai manusia. Boleh juga kadang kita juga zalim dan bodoh dalam surat 33 ayat 72. Maka prinsipnya kita butuh Allah dan butuh sesama manusia lainnya. Itu secara fitrah. Manusia itu adalah seperti itu. Nah, oleh karena itulah bagaimana Allah memuliakannya dengan ditiupkan roh. Yaitu pada surat 32 ayat 9, Allah meniupkan roh dalam diri manusia dan berjanji bahwa dia percaya kepada Allah Maha Pencipta. Nah, ini yang membedakan dengan ciptaan lainnya. Bagaimana kita menggunakan akal tersebut, kita asah tersebut, kita terus belajar,
bagaimana kita menyempurnakan, memahami tentang kaidah-kaidah Islam harus kita lakukan. Karena dengan istimewa tersebutlah di mana alam lainnya tunduk terhadap manusia itu sendiri. Dan amanat itu diamatkan oleh kepada manusia untuk sebagai khalifah fil ard ataupun wakil Allah di bumi. Nah, oleh karena itulah sebenarnya kalau kita lihat bahwa bagaimana kita dalam proses tumbuh kembang dari saat kita mulai lahir, usia anak-anak, dewasa, dan sudah usia lanjut, secara fisik memang kita harus tumbuh kembang secara sempurna, bahwa kita berasal dari tanah karena saripati tanah dan kembali ke tanah. Sementara roh yang ditiupkan pada saat kehamilan tersebut, bagaimana kita rawat, bagaimana apa hal-hal yang harus kita bawa pada saat meninggal itu tersebut. Nah, karena itu di dalam dunia ini sebenarnya kita harus belajar selalu mengasah otak kita, menghaluskan rasa juga, dan juga mempunyai jasad yang sehat dan baik agar bisa melaksanakan semua tersebut. Hakikatnya dengan akal tersebut manusia itu dikasih kebebasan, kasih free will. Silahkan Anda memilih dengan petunjuk yang Allah berikan Quran dan hadis. Di situ diceritakan bagaimana untuk mencapai husnul khotimah. Bagaimana bisa berperan menjadi orang yang takwa. Bagaimana kita konsekuensinya kalau menyalahi hal tersebut. Maka kita tinggal memilih. Jalan mana, jalan kiri atau jalan kanan, masing-masing ada konsekuensinya. Dan Allah berikan petunjuk tersebut di dalam Quran dan hadis. Kewajiban kita selalu berusaha, belajar, mengasah terus, dan menyempurnakan ibadah kita, agar kita juga bisa melaksanakan semua syariat-syariat tersebut. Nah, oleh karena itulah, sebagai khalifah fil ard, sebagai wakil Allah di bumi itu, bagaimana manusia menentukan kehidupan ini, apakah dia bisa merusak alam lingkungan, eksploitasi, kalau tidak mengikuti sunnatullah tersebut. Nah, oleh karena itulah sebenarnya tugas tanggung jawab kita sebagai manusia, karena diberikan oleh Allah akal, yang mana akal tersebut dikasih kebebasan untuk manusia memilih, free will tersebut. Jadi la ilaha illallah tersebut bagaimana kita aktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ilah kita bisa bermacam-macam. Sudah dikatakan apakah ilah tersebut sebagai harta kekayaan, anak, jabatan, dan sebagainya. Tapi bagaimana bahwa hidup ini kita harus berniat, beribadah dalam rangka mencapai untuk akhir husnul khotimah. Nah, tinggal kita memilih bagaimana kita akan beriman, disempurnakan, di mana di dalam kehidupan ini kita mendapatkan suatu emosi untuk mencapai suatu emosi yang paling tinggi, yaitu mutmainah. Pada saat muda mungkin kita merasa emosi, tapi kadang juga kita juga bisa sifat lama bila kita melaksanakan hal yang tidak baik, ada perasaan yang bersalah. Tapi pada akhirnya bagaimana kita bisa mencapai husnul khotimah dengan nafsu yang mutmainah, yang mana kita ridho atas apa yang diberikan. Nah, konsekuensinya adalah Allah telah memberikan konsekuensinya. Apa yang akan kita pilih dengan Quran dan hadis tersebut? Apakah kita masuk surga atau neraka? Nah, oleh karena itulah kita sebagai manusia, kita sangat paham tentang sunnahnya manusia atau fitrahnya manusia itu sendiri. Banyak kelalaian, banyak lupa, tapi kita harus berusaha terus meningkatkan kapasitas diri dengan selalu mengasah akal kita, lalu juga mengharuskan perasaan dengan tafakur, lalu kita introspeksi dulu, muhasabah di dalam kehidupan ini sesuai dengan perjalanan waktu, agar kita mencapai makom yang paling tinggi. Nah, oleh karena itulah sebenarnya hidup manusia itu adalah ditentukan. Semua secara fisik akan balik ke dalam tanah. Kita akan kembali dalam mulai segar bugar dan kembali akan layu dan akan kembali pada saat meninggal kembali tanah. Tapi pada saat itu, pada saat perpisahan meninggal itu, di mana roh sudah kita bekali dengan semua tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan dan ikhtiar kita yang optimal, agar kita mencapai rahmatan ilahi tersebut untuk mencapai husnul khotimah. Maka konsekuensinya tinggal kita memilih mau ke surga atau neraka, masing-masing ada konsekuensinya.
Nah, oleh karena itulah dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita harus tetap menguatkan ikidah. Kita selalu harus beribadah secara hebat terus-menerus, dan kita mempunyai akhlak yang bermartabat. Mudah-mudahan pada saat kita memahami peran dan hakikat kita sebagai manusia di muka bumi ini, yang dunia itu bagikan suatu sandiwara atau suatu panggung, bagaimana kita melaksanakan semua perintah-perintah tersebut, lalu kita mencoba dan juga mencoba akan berusaha untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, dan kita selalu bermohon kepada Allah dengan doa yang selalu kita panjatkan setiap sujud. Mudah-mudahan kita semua dalam hidup ini mendapatkan akhir husnul khotimah, di mana makom kita sudah berikhtiar untuk tetap sebagai konsekuensi la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.